Ngocak, ngobrol sih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam antar Jatim. Kembali kita di acara Ngocak, ngobrol sih, Cak. Oke teman-teman, minggu ini kita seminggu 2 minggu yang lalu lah, atau sekarang masih panas-panasnya, kita disuguhi pemberitaan baik di media cetak, televisi online tentang fenomena anak-anak muda yang ada di Jakarta. Jadi yang terkenal dengan CFW, Citayam Fashion Week. Nah, Citayam Fashion Week meski di ibu kota, tapi ternyata fenomena tersebut menjalarnya sudah ke mana-mana. Salah satunya di Surabaya. Bahkan minggu kemarin sempat ada di Surabaya Tunjungan Fashion Week. Kemudian sempat ramai karena ditertibkan oleh Satpol PP. Begitu juga di beberapa daerah lain, termasuk ada di Trenggalek, kemudian di beberapa daerah Jawa Timur maupun kota-kota lain di Indonesia. Nah, malam ini kita akan membahas, utamanya kita akan bahas masalah tentang anak muda yang Fashion Week, atau kalau di Surabaya namanya Tunjungan Fashion Week. Hadir bersama kita anak muda dari Surabaya. Dia masih bisa dibilang aktivis kota Surabaya. Terus salah satu penggagas dulu saat melaku nang Tunjungan, atau yang sekarang dikenal dengan Tunjungan Romansa di Surabaya. Kita sambut Mas Arya Seno Bagaskoro. Selamat datang Mas Seno. Cak Seno ya, manggilnya Cak Seno. Monggo, los. Satu lagi di sampingnya Cak Seno ini ada jurnalis LKB Antara, jurnalis senior yang fokus atau lebih terkenal di ilmu tentang bahasa dan budayanya. Nah, nanti beliau yang akan memberikan tanggapan tentang bagaimana anak muda fenomena sekarang. Kita sambut Pak Masuki M. Astro. Salam Cak Uki ya, kita manggilnya Cak Uki. Cak Seno, Cak Uki apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, ini ya. Mohon maaf Cak Uki, saya ke pas Cak Seno dulu ya. Siap. Cak Seno ya panggilannya ya. Siap. Cak Seno ini di Surabaya itu kalau anak-anak muda ya nggak asing lah. Jadi tinggal bingung buka Google semuanya Seno, semua ini full. Ini orangnya. Jadi kehormatan, terima kasih hadir di studio Antara Jatim Mas Seno. Kehormatan bagi saya Mas. Ini Antara luar biasa. Keren, mengantarai segala persoalan. Iya. Namanya Antara kan? Jembatani. Mas Seno. Cak Seno ini kan dikenalnya bukan mulai sekarang kuliah kan ya. Siap. Tapi kan mulai SMP dulu. Mulai SMP ini udah sedikit nakal tanda kutip gitu ya. Karena aktivisnya mulai SMP. Kalau kita dulu SMP masih ngejar layangan, ini sudah hora-hora. Seru terus ini. Iya. Bisa cerita tentang zaman-zaman SMP dulu ya, Senor. Di mana kemudian sempat rame karena ada surat ke presiden dulu, gimana? Bisa cerita aja, Senor. Jadi jujur Mas, ini saya terima kasih, ini kehormatan luar biasa malam ini bisa berkunjung dan sowan ke Mas Fikir dan teman-teman Antara. Kebetulan saya pun sampai hari ini juga, kalau saya ditanya awal mula kenapa kok bisa sampai seperti sekarang kayak, sebetulnya saya berulang kali menyampaikan ya ini sebenarnya nggak sengaja, kecelakaan juga mungkin ya. Tapi kecelakaan atau kalau bisa dibilang dosa terindah lah. Karena awal mulanya saya juga tidak membayangkan bahwa akan banyak berkecimpung bersama dengan aktivisme ya dan organisasi. Matur nuwun wae iki enak kopi sambil ngopi ya. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi ya usi. Alhamdulillah. Ya jadi sampun. Ya. Jadi kalau bicara awal mula Mas Biki ya. Itu awalnya saya ini dulu pertama kali itu berawal dari Gerakan Pelajar. Jadi waktu itu ada isu yang cukup menarik di Surabaya itu yang lumayan menggelitik teman-teman pelajar itu terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Waktu itu impact-nya adalah implikasi kebijakannya pendidikan menengah ke atas itu yang awalnya dikelola oleh pemerintah kota
dan kabupaten akan diserahkan ke pemerintah provinsi. Nah, dampaknya apa untuk Surabaya? Surabaya itu APBD-nya dianggarkan waktu itu kalau saya nggak salah itu 27% untuk pendidikan. Masih Bu Risma dulu ya? Masih zamannya Bu Wali Kota Bu Risma. Waktu itu 27% anggaran itu mampu untuk menggratiskan sekolah dari SD, SMP sampai ke SMA, SMK. Nah, kalau diserahkan ke provinsi waktu itu postur anggaran provinsi belum cukup zamannya Pak Dekarwo itu untuk membiayai gratis di SMA. Oleh karena itu saya waktu itu berpikiran, kenapa sih kalau di Sisdiknas itu anggarannya 25% untuk pendidikan minimal. Kenapa sih daerah-daerah yang di atas 25%, di atas proporsi itu, kenapa nggak biarkan dikelola sendiri aja? Itu kan anggaran provinsi itu bisa fokus ke daerah yang belum sampai 25% tadi anggarannya. Saya pikirannya simpel, kalau dulu ada sekolah gratis, kemudian jadi sekolah bayar, itu kan artinya kebijakannya malah malah merugikan kawan-kawan dari pusat itu. Makanya saya waktu itu mencoba ngobrol sama teman-teman. Gini. Akhirnya sepakat waktu itu. Oh ya wes lah, ini juga merugikan kita kok. Gimana kalau kemudian kita menyampaikan aspirasi kita. Tapi karena namanya pelajar Mas, jenenge pelajar kan nggak mungkin kita seperti kakak-kakak mahasiswa waktu itu ya, harus demo dan seterusnya. Yang kita, saya kelas 3. Itu persiapan UNAS Mas Vicky. Jadi zaman mendekati UNAS, Cak. Waktu itu proses ke situ saya kemudian ngajak teman. Ya sudah kita bikin surat aja. Tapi kalau suratnya hanya surat di digital kayaknya kurang menggigit. Harus surat tulis tangan. Ini kita tulis tangan, setiap hari saya menggunakan waktu itu jaringan ketua OSIS. Ketua OSIS terus koordinator supporter waktu itu kan supporter basket itu. Kita ajak untuk ayo menggerakkan teman-teman di sekolahnya masing-masing. Akhirnya dari target seminggu kita kumpulkan 10.000 surat yang tertuju ke Presiden dari Jokowi. Semua anak Surabaya. Dari semua anak Surabaya, SMP dan SMA beberapa. 10.000 ternyata dalam seminggu terkumpul 33.130 lembar surat tulis tangan. Dan dari situlah akhirnya saya laporkan ke Bu Risma, Bu ini ada surat seperti ini. Akhirnya Bu Risma berkenan mengantarkan kita waktu itu di Jakarta ketemu dengan Pak Pramono Anung. Suratnya ya apa dulu? Waktu itu saya yang beli kontainernya Mas. Itu saya ingat itu. Jadi kayak bak untuk mainan anak-anak itu yang banyak. Kita siapkan beberapa kontainer waktu itu saya kalau nggak salah ada 4 kontainer surat waktu itu. Kita bawa ke Jakarta untuk kita serahkan ke naik pesawat Mas bareng-bareng waktu itu. Iya, jadi wis mengirimkan itu. Iya, hasilnya seperti ini Pak Pram tolong disampaikan ke Pak Presiden karena waktu itu bukan Pak Jokowi yang menemui. Jadi ya perjuangannya dari situ. Akhirnya dari situlah saya mulai banyak berinteraksi dengan giat-giat aktivisme, dengan giat sosial, dengan banyak tokoh-tokoh yang lain. Startingnya adalah dari gerakan pelajar itu. Tapi berhasil nggak waktu itu? Waktu itu kebetulan belum berhasil. Makanya kita dorong lagi Mas. Waktu saya itu SMP kelas 3 kan. Saya SMA kelas 1, saya masuk. Saya mencoba untuk mendorong dengan membentuk namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Isinya anak-anak pelajar dari berbagai sekolah Pak. Dan kemudian kita waktu itu minta untuk diadakan audiensi dengan gubernur. Untuk ini enaknya masih Pak Dekarwo zamannya Pak D dan Gus Ipul waktu itu. Tapi waktu itu kemudian prosesnya panjang, Aliansi Pelajar Surabaya terbentuk. Dari situlah kemudian muncullah organ-organ teman-teman pelajar dari berbagai sekolah ini yang kemudian ternyata masalah tentang pendidikan itu bukan hanya ini loh. Kita muncul kesadaran baru bahwa ada macam-macam yang harus kita perbaiki gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah itu dapat hasil Mas. Kalau awalnya dari perjuangan kita itu semuanya disuruh membayar anak-anak SMA SMK kalau diserahkan provinsi ya. Setelah kita melakukan audiensi itu kemudian ada provinsi kebijakannya itu adalah meringankan untuk yang teman-teman yang kurang mampu. Jadi yang kurang mampu dikasih klasifikasi kriteria itu bisa digratiskan biayanya. Jadi alhamdulillah paling tidak tujuan kita untuk tidak memberatkan teman-teman dalam mencapai pendidikannya itu goalnya itu tercapai dari kita mencoba membuat gerakan itu. Terus ini awalnya dari situ. Artinya masih mulai biru putih ke abu-abu putih. Iya. Terus meskipun
awal nggak berhasil, Iya. coba lagi, Coba lagi. dan sekarang gratis ya. Sekarang gratis semua. Gratis Alhamdulillah semua. gratis semua. Artinya kan mungkin ini impact ya atau apa namanya? Tahapan-tahapan. Amal jariahnya Mas Sen. Ya, amin. Tahapan-tahapan. Jadi amal Amin jariah. amin amin. Amin Terus amin, Pak. memang nggak langsung dirasakan, tapi adik-adiknya sekarang yang merasakan. Iya, Pak. Mas Eno udah kuliah, ternyata adik-adiknya SMA ini yang Alhamdulillah, gratis alhamdulillah, sekolahnya. alhamdulillah. memang dapat insting dari mana? Siapakah keluarga? Apa ya ini? Kalau dibilang bukan radikal tanda kutip ya, radikal tanda kutip lah ini. Iya, Ya. Insting dari keluarga atau Ngopi dulu. Oh sambil ngopi. insting dari keluarga atau memang sering lihat mahasiswa demo atau gimana ini? Iya, kebetulan saya kalau ini boleh jujur ya saya, Ya. keluarga saya itu nggak ada satupun yang ada di berkecimpung di dunia ini. Oh. Politisi nggak ada, aktivis nggak ada, pengusaha besar top juga nggak ada, pegawai pemerintahan juga tidak ada. Jadi semuanya di luar itu. Ayah saya itu karyawan swasta, ibu saya psikolog. Ditarik ke atas lagi kakek saya tentara, nenek saya dokter. Jadi sama sekali tidak ada yang bersentuhan dengan dunia ini. Nah, oleh karena itu mungkin sebenarnya dari hobi sebenarnya. Hobi saya itu dari kecil itu baca sebetulnya. Jadi cita-cita saya itu sempat ganti-ganti. Pengen jadi dokter hewan, pengen jadi pemilik kebun binatang, pengen terus macam-macam Pak, pengen jadi opo. Dulu kan kalau cita-cita kan dokter, polisi gitu. Sekarang apa? YouTuber, konten kreator gitu sih. Iya, pembalap ya ono Mas saya gitu, mau tambah luar biasa Rek. Nah, saya waktu itu ganti-ganti lah, cita-cita belum stabil, tapi dari situ saya senang baca buku. Salah satu buku yang saya baca waktu itu adalah buku biografi tokoh-tokoh. Jadi dulu Tan Malaka, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, semua saya coba dalami. Dari itu saya tertarik untuk mendalami pemikiran mereka. Dan yang saya temui di sana, Mas Vike, itu tokoh-tokoh ini sejak usia belasan tahun, usia sekolah, usia kuliah, usia remaja itu aktif sekali dalam organisasi dan politik. Bung Karno itu usia belasan tahun sudah berpidato, sudah menulis di surat kabar. Bung Hatta juga demikian. Saya itu dalam hati saya ada perasaan tidak terima. Bung Karno ini kan juga manusia pada masanya. Masa mudanya juga beliau lalui. Saya kan juga masih muda. Kenapa kok saya diem-diem aja? Kok Bung Karno bisa mencapai kesadaran itu kok saya tidak bisa? Saya pemikiran saya harusnya teman-teman muda sekarang juga lebih bersemangat dong. Situasinya sudah tidak dijajah, kita lebih mendukung. Kok tidak berani kita untuk kemudian menghimpunkan organisasi, untuk kemudian berkumpul, menggerakkan perubahan. Wong di zaman dulu yang serba terbatas saja, di usia belasan tahun mereka sudah bergerak. Saya berpikir saya juga harus bisa seperti itu. Saya harus peka dan peduli terhadap lingkungan saya. Dari situlah terprovokasi saya untuk ya apa sih, ada masalah apa sekitar, saya coba untuk carikan solusi sama teman-teman sampai terus ketagihan sampai sekarang. Jadi dari situ Mas. Aliansi pelajar Surabaya masih ada? Masih, sekarang sudah ganti 4 kali ketua. Generasi sudah ya? Iya, dan selalu pelajar. Ketuanya tidak boleh sudah lulus dari SMA. Jadi harus tetap berseragam ketuanya. Negeri apa campur itu? Campur, setelah saya itu dari Hang Tuah. Dan setelahnya dia dari Takmiriah, sekarang kembali ke negeri di SMA 15. Jadi terus ke swasta negeri. Jadi Ketuanya ya. Iya, iya Pak. Sorry, SMA 20 ya. Sekarang ke SMA 20. Iya. Tapi masih sering dimintai apa namanya diskusi gitu ya. Ya kadang masih ketemu sama teman-teman dan teman-teman bikin terus kegiatan sampai sekarang masih. Jadi masih terus eksis lah. Sama nggak insting ininya? Saya nggak ngerti kalau kenekatannya ya Mas. Ya, aku kan bin nekat karena wis nothing tulus lah, saya nekat. Tapi dari instingnya saya hanya berusaha mencoba mengajak kawan-kawan ini, ayo Rek, ini sebenarnya di sekolah itu banyak hal yang bisa kita eksplor. Sekolah gak mek golek ilmu, tapi ya golek konco, ya golek opo, golek apa namanya? Jaringan dan seterusnya yang itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, dari situlah menurut sampai sekarang banyak. Jujur bicara anggota Mas Biki. Zaman saya dulu membuat aliansi pelajar itu masih mungkin tidak sebanyak sekarang penggeraknya. Masih sedikit, kita pun masih dicurigai gitu kan, jajane gerakan opo. Jadi masih sedikit yang percaya sama omongan saya itu. Terus sekarang wis tambah akeh. Apalagi dulu itu namanya apa ya? Waktu saya suka pernah dulu nulis. Terus pokoknya kalau apa-apa tentang pelajar ya aliansi pelajar Surabaya. Oh, apa kayak narasumber aliansi pelajar Surabaya gitu kan. Sebagai narasumber ini jadi sering jujukan teman-teman untuk narasumber dulu waktu untuk
memang isu SMP SMA diambil alih Provinsi. kewenangannya oleh provinsi sangat waktu itu sangat seksi dan dan dibutuhkan untuk disuarakan gitu loh. Dan ya itu tadi alhamdulillahnya sekarang sudah gratis dan dirasakan oleh adik-adiknya sekarang. Nah, lepas dari SMA. Kan sempat ini kemarin ya, sempat dapat kesempatan belajar di Jerman. Betul. Terus sekarang tapi kok belajarnya sekarang di Surabaya ini jadi gimana ini? Saya jadi adik kelasnya Mas Pike di Universitas Erlangga. Jadi waktu itu sudah proses semuanya sudah jalan, Mas. Saya memilih untuk kuliah di Jerman. Tapi entah kenapa ya, saya waktu proses itu kan jadi harus mengikuti tes, rangkaian tes dan seterusnya. Saya setiap pamit ke siapapun, ke teman saya, ke kawan-kawan, ke senior mentor itu tidak ada satupun yang mendoakan saya akan berhasil berangkat ke Jerman. Jadi semuanya itu wis pokoknya kamu di Surabaya gitu semuanya. Jadi ya ternyata betul sepertinya doa orang banyak itu terkabul. Kenapa kamu milih ke Jerman? Karena saya dulu punya bayangan banyak pemikir-pemikir politik, filsuf-filsuf politik itu yang asalnya dari Jerman. Jadi saya membayangkan kalau saya ke sana saya akan dapat insight baru tentang politik, tentang pemerintahan. Balik ke sini nih dengan pemikiran yang lebih matang, lebih lengkap gitu. Tapi ternyata sejarah hidup ini tidak mengizinkan saya untuk seperti itu. Ternyata dari sekarang pun saya disuruh, dan saya sekarang menyadari ternyata memang kalau kita dalami pemikiran politik Jerman, saya ambil ilmu politik Mas di UNER, jadi saya dalami ternyata ilmu politik kita dan ilmu politik Jerman itu ya gak gaduh itu. Apa yang terjadi di sana dan di sini belum tentu bisa matching gitu. Makanya ya paling pas kalau mau belajar tentang politik Indonesia ya mungkin harus sambil mengerti, memahami proses interaksi warga masyarakatnya di sini. Itu yang saya itu pembenaran aja mungkin. Pelipur hati aja. Tapi masih tetap ada perasaan ini ya. Dua aku galang Jerman gitu. Ya separuh-separuh Mas. Saya membayangkan kalau berangkat mungkin saya akan kehilangan banyak pelajaran S2-nya, PhD-nya. Ya insya Allah kalau saya tidak digondeli lagi ya saya akan ke S2. Kalau ternyata didoakan tidak berangkat lagi ya mungkin saya akan tetap di sini. Jadi masih belum memutuskan sih. Kemudian ke Universitas Erlangga. UNER, iya. Ilmu politik. Terus sekarang aktif di organisasi. Saya di Taruna Merah Putih. Yang kita tahu lah, apa yang tidak jauh-jauh dari politik lah. Betul. Kenapa memutuskan politik sejak muda ini? Saya itu bergabung saya partai Mas, di partai politik itu di tahun 2020. Kebetulan saya kelahiran 2001. Jadi usia saya waktu itu 19 tahun. Belum jangkep kepala dua waktu itu. Tapi saya pun juga waktu itu memikirkan butuh keberanian sebetulnya untuk masuk ke dalam sistem politik kita yang mana ya wis kita tahu semua lah sebenarnya politik di mana-mana itu ya pasti membutuhkan energi, kesabaran ekstra dan pasti ruwet, pasti dan anak-anak muda banyak yang enggan untuk berurusan dengan politik gitu. Nah, saya ingin membongkar itu dengan mencoba mencoba nasib peruntungan itu. Kalau masuk politik bisa enggak anak muda itu tetap kemudian membawa impact yang positif. Kebetulan Taruna Merah Putih di kota lain itu Mas, itu hampir semuanya itu diisi oleh kepala daerah atau anggota dewan Pak. Jadi semuanya, hanya di Surabaya saja mungkin yang dari beberapa kota, sedikit kota yang itu pengurusnya hampir semua tidak ada yang di bawah kepala 3, di atas kepala 3. Jadi kepala 3, kepala 2, anak muda. Dari situlah saya coba untuk meng-create. Nah kok ya pas itu juga kemudian dimintalah untuk menjadi juru bicaranya Pak Wali Kota waktu beliau maju di Pilwali kemarin, dan kemudian pada saat Covid juga kemudian kita dipercaya untuk mengkoordinatori relawan Surabaya memanggil bicara tentang Covid. Jadi ternyata di politik pun masih banyak ruang-ruang pengabdian yang bisa dilakukan di luar hanya bicara tentang elektoral. Itu yang saya temui, bahwa politik tidak melulu tentang ini menang ini kalah ini, enggak, tapi sebetulnya ada banyak ruang politik yang bisa diisi, politik kebangsaan, politik gagasan, yang sebenarnya itu habitatnya anak-anak muda yang harus diisi mulai dari sekarang. Itu sih Mas. Makanya itu mungkin salah satu ini salah satu
efeknya kemarin gak jadi Jerman, jadi dia sudah jadi ketua sayap organisasi muda, kemudian koordinator Surabaya, relawan Surabaya memanggil. Nah, ini saya ingin tahu cerita sedikit. Kemarin Surabaya kan sempat bahkan marak yang berbagai media tulis zona hitam lah, kemudian zona merah yang gak selesai-selesai. Gimana sih kemarin tentang kita perang lawan COVID kemarin tuh? Jujur saya itu sempat Mas itu jadi warga negara yang baik dan benar dengan stay at home. Itu selama 6 bulan Pak. Jadi saya hampir tidak pernah keluar rumah. Betul-betul tidak pernah keluar rumah di awal-awal itu. Sebelum jadi relawan. Sebelum jadi relawan. Masih awal ya. Awal masih tahun 2020. Varian alpha ya. Varian alpha itu yang pertama kali. Itu saya di rumah dan yang saya lakukan waktu itu saya bikin gerakan melalui platform medsos Mas. Jadi bikin waktu itu Indonesia lawan Corona itu dengan undang narasumber macam-macam. Kok ya mau beliau-beliaunya ini untuk jadi narasumber di live IG, ada Mas ADMS, ada macam-macam virtual untuk bicara tentang awareness tentang COVID. Tapi kemudian saya diminta untuk keluar itu baru mulai keluar itu akhir 2020. Dan kemudian 2021 kok ya pas Delta itu ngamuk waktu itu. Di Surabaya itu angka kematian kita pernah mencapai 200 per hari. Kemudian bed occupancy rate kita itu kita itu 99,5% pernah. Jadi hampir semua rumah sakit terisi penuh. Puskesmasnya full, padahal pegawai puskesmasnya banyak yang kena COVID. Dan sampai ada orang itu yang gak karu-karuan lah. Harus pakai respirator di puskesmas itu, ya di depan itu ya yang layani juga kewalahan karena memang situasinya seperti itu. Lagi COVID ya. COVID, vaksinasi kita juga rendah di bawah 50%. Artinya ada situasi krisis pada waktu itu di Surabaya dan di banyak kota lain. Nah, saya mikir waktu itu harus ada peran reinforcement lah. Ini harus ada support system pendukung untuk Pemkot ini untuk bisa membantu ngurusin warganya. Akhirnya kita bikinlah waktu itu kita inisiatif. Saya bilang ke Pak Wali, Mas, kita bikin relawan. Jadilah waktu itu dideklarasikan di Balai Kota hari Jumat. Nah, jadi hari yang milih harinya Mas Heri, hari becik lah, hari Jumat. Setelah Jumatan kita deklarasi namanya Relawan Surabaya Memanggil bulan Juni 2021. Terkumpul dari sekian hari itu 2.500 relawan yang dari 2.500 itu banyak kan masih muda. Dan waktu itu kita sudah briefing, Mas, Mbak, ini kita relawan loh ya, bukan karyawan loh ya. Artinya kita benar-benar ikhlas, gak dapat imbalan, gak apa-apa. Oleh pahala. Hanya membantu. Ini pahalanya bukan dunia akhirat, hanya akhirat gitu. Jadi saya bilang gitu di awal, saya buka-bukaan. Mereka kok ya mau. Saya bersyukurnya DNA-nya arek Surabaya itu mungkin suka membantu, tolong menolong. Masih ada Pak. Dan itu tugasnya juga enggak main-main Mas. Kalau hanya sosialisasi di jalan raya pakai masker mungkin mudah. Waktu itu enggak. Ada yang nyupir ambulan, ada yang dampingi pasien di asrama haji pakai APD full. Saya nyoba pakai APD enggak karu-karuan Mas. Senam sama pasien. Wih, keringetnya iso cair. Jadi luar biasa waktu itu ngurusin vaksin massal di Gelora 10 November. Belum taruhnya nyawa kan ya? Taruhnya nyawa. Dan bukan hanya nyawa kita juga, keluarga di rumah juga bisa terkena itu. Nah, tapi kita bekerja, teman-teman bekerja ikhlas waktu itu. Ya alhamdulillah waktu itu juga men-trigger banyak kota lain melakukan hal serupa. Malang bikin Ngalam Memanggil, kemudian Bogor membuat, Gresik membuat, Jawa Tengah membuat Jateng Memanggil. Semuanya membuat dengan nama-nama semacam itu setelah kita deklarasi Surabaya. Alhamdulillah 3 bulan setelah itu kok COVID-nya pelan-pelan turun ini. Jadi tugasnya teman-teman selesai. Nah, saya ya bisa akhirnya alhamdulillah kita bubarkanlah, kita apel dan kita berterima kasih teman-teman semuanya juga senang gitu dalam melaksanakan tugas itu. Saya bersyukur Mas karena saya waktu briefing awalnya saya bilang kita kerja ikhlas, selesainya kapan Mas Eno? Bisa mari-mari deh, wis. Mari kapan ya? Mari kapan? Nah, itu ya, alhamdulillah bersyukur kita bisa survive pada itu. Ngocak, ngobrol sih Cak. Ya Surabaya itu kan terkenal karakternya los. Ini bagus ya didukung, nek elek ya dipisui temenan gitu. Itu terjadi gitu. Jadi kemarin pun juga saat itu mengganggu orang pulang kerja, ini tambah macet, penyeberangan di Kedulinan, ya pasti mendapatkan reaksi yang resisten juga dari warga Surabaya.